Ini adalah rumah yang hasil dari produk digital pertama saya, Food Delivery Mastery, ya. Hampir 100% keuntungan jadi rumah ini, gitu ya. Ya, justru pengalaman bangkrut di situ bikin saya punya penghasilan 1,3 M dari produk digital. Sejak SMP bapak ibu saya udah pisah. Nah, sejak pisah itu bapak saya sempat depresi. Jadi selama SMA sampai kuliah itu ya fokus untuk merawat bapak, sekolah, sama ya cari duit gitu ya. Ya, produk digital kenapa enak dan lumayan banyak ya karena kita modalnya dari nol sebenarnya. Kan produk digital itu perkenalkan, nama saya Dinar Wahyuwibowo, usia saya 32 tahun. Saat ini usaha yang sedang saya geluti utamanya adalah produk digital. Selain itu saya juga ada sebuah startup. Saat ini saya menjabat sebagai seorang CEO di sebuah startup yang basicnya di Kota Solo, bergeraknya di bidang parenting. Selain itu saya juga masih jalan untuk online shop, jadi jualan terutama baju muslim sama batik. Saya tinggalnya di Sukoharjo, di sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Mungkin nggak banyak orang yang tahu ya Sukoharjo, sekitar Solo Raya lah gitu. Saya sudah main produk digital itu dari tahun 2019. Kalau untuk saya jalankan mungkin lebih ke kategori aja ya. Jadi bukan nama produknya apa. Jadi ada beberapa kategori yang memang biasa saya mainkan. Saya biasanya mainnya di bidang UMKM, ya memang support untuk UMKM sama ibu rumah tangga. Jadi fokus saya di market tersebut, jenis produk-produknya yang tentunya memang diminati oleh market tersebut gitu. Saya ada e-course, e-book juga gitu. Karena tergantung dengan solusi yang kita tawarkan juga sih. Kalau memang harus dalam bentuk e-course ya kita buat e-course gitu. Kalau background orang tua, bapak saya petani, ya sampai sekarang ya masih petani. Terus ibu saya itu dulunya penjual jamu. Cuma sejak SMP bapak ibu saya udah pisah. Nah, sejak pisah itu bapak saya sempat depresi. Jadi selama SMA sampai kuliah itu ya fokus untuk merawat bapak, sekolah, sama ya cari duit gitu ya. Ya ngurus semuanya, pengobatan dan lain-lain, biayanya gitu. Ya alhamdulillahnya ketika saya izin untuk melamar istri saya, beliaunya sembuh. Saya ngerasa mujizat itu ada pas saat itu. Bapak saya mungkin tahu ya, anaknya sudah mulai dewasa, sudah saatnya untuk mau menikah. Terus akhirnya dia sadar, dia sembuh total sampai sekarang. Ya kalau depresi beda sama orang yang gila. Kalau gila itu hilang akal ya. Kalau depresi itu secara akal masih berjalan, cuma dia temperamennya naik gitu. Terus ya kebiasaannya rusak lah gitu. Bisa dibilang mungkin bakat jualan dari ibu gitu ya. Karena ibu juga punya beberapa bisnis gitu. Bahkan sampai sekarang pun juga punya usaha mie ayam juga gitu. Banyak belajar dari beliau, banyak usaha yang beliau rintis lah gitu. Dari situ pengalaman itulah mungkin mentalnya kebentuk di situ gitu. Dulu saya lulus kuliahnya saya IT, itu ambil D3 di UNS ini gitu ya. Setelah saya lulus saya ambil kerja, alhamdulillah bisa langsung keterima kerja di Solo. Kalau dari sini itu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Jaraknya lumayan jauh. Dengan gaji dulu saya dapat 1,8. Cuma itu tiap bulan kita harus potong 1,5 juta karena buat angsur utang. Utang dari mana? Utang ya selama saya kuliah, pengobatan bapak gitu ya. Karena bapak ya sakit tersebut itu tiap 2 minggu harus beli obatnya, kalau nggak beli obatnya pasti kambuh gitu. Nah itu obatnya juga lumayan kan, ya dengan gaji yang ada sisa 300.000 nggak mungkin gitu ya. Bahkan untuk berangkat kantor aja nggak cukup gitu. Kebetulan saya ada teman circle di dunia internet marketer, di mana mereka itu butuh kartu perdana. Saya kebetulan ada supplier, mulailah jualan itu, jadi gitu mas. Saya ingat banget dulu saya jualan kartu perdana itu per pack itu isi 100 gitu. Untungnya, seingat saya untungnya 100.000. Gitu. Tak jualnya di profil Facebook aja itu. Ya sehari kadang bisa sampai kirim 10 pack gitu, kadang juga 1-2 itu udah cukup. Karena kembali lagi tujuannya hanya untuk menyambung hidup aja. Bisa berangkat kantor ada duitnya, bisa beli bensin, bisa buat makan, angsuran tetap keisi gitu. Ya sampai akhirnya ada salah satu karyawan juga masuk di perusahaan saya tersebut. Dia pemain online shop juga tapi jualannya di fashion. Dari situ akhirnya saya belajar untuk
mulai pindahin produk yang awalnya kartu perdana, jualan fashion. Kita ngambilnya dulu sistemnya dropship, jualannya ngambilnya di pasar klewer, di beteng kayak gitu. Ya alhamdulillah dari situ mulai tuh bertumbuh bisnisnya, yang mulai kirim puluhan gitu ya, bahkan bisa sampai 20, 30 dengan keuntungan dulu kalau fashion itu main di profit bahkan sampai 50.000. Nah dari situ saya ngerasa bahwa ini kayaknya lebih potensial dengan masa depan gitu, daripada saya bekerja effortnya ya lumayan jauh, harus PP jauh gitu, sampai akhirnya memilih opsi untuk resign. Jadi kerja kayaknya baru 6 bulanan gitu ya, 6 bulanan. Setelah itu saya milih resign untuk fokus di online shop gitu ya. Saya ingat banget jualannya dulu hanya pakai akun Facebook gitu. Saya punya akun Facebook itu 5 untuk jualan. Ya alhamdulillah qadarullah ya, 1 bulan setelah resign semua akun Facebook kebanet. Jadi yang harapannya resign setelah itu mau fokus untuk ngembangin bisnis ini jadi besar, malah justru penghasilannya jadi 0 rupiah. Ingat banget itu benar-benar 1 bulan kita nggak ada pemasukan gitu ya. Ya bingung, mau bahkan buat angsuran aja nggak ada gitu. Ingat banget sampai 2-3 hari saya nggak bisa tidur. Sampai subuh-subuh itu saya ngechat seseorang ya, salah satu guru Facebook Ads di Indonesia. Subuh-subuh saya ngechat minta, Mas boleh nggak saya minta 1 video pembelajaran untuk praktek Facebook Ads, bebas yang mana aja, yang penting bisa saya pelajari. Sampai akhirnya saya dikasih videonya, saya pelajari bener-bener. Saat itu dari situ mulai kenal ya namanya Facebook Ads, Mas. Pertama ngiklan bisa langsung dapat 200.000. Pertama ngiklan saya langsung berani tembak 100.000 itu, karena keuntungan per produk 100.000 bisa langsung laku 3 di hari pertama. Besoknya lanjut terus. Pokoknya saya besarin terus dulu. Ingat banget sampai sehari itu dari fashion bisa ngiklan 5 jutaan, tim itu bisa sampai 11, kirim udah ratusan karungan lah. Sampai akhirnya kita berani buka butik. Turun lagi itu ketika apa? Ke sistem COD, karena dengan kita mulai produksi dengan pakai garment dan lain-lain, uang muternya lumayan sangat lama gitu ya. Bisa sampai 3 bulan untuk kita bisa benar-benar dapat uang balik. Nah, kita bisa dibilang online shop jatuh pertama itu pas saat itu, dan saat itu kita mulai cari opsi usaha yang lain. Dari situ akhirnya saya mulai terjun di bisnis franchise ya, dengan skill marketing yang saya miliki. Saya bersama 3 rekan saya, jadi 4 orang founder, kita mulai ngerintis perusahaan startup kita ya di bidang F&B. Itu terjunnya di bidang franchise minuman boba. Kita alhamdulillah dapat kurang lebih 300-an cabang gitu ya, itu dalam waktu 2 tahun. Kita bisa achieve lumayan gede juga gitu, tapi kita diuji lagi, COVID datang. Awal-awal berita COVID itu kita sebenarnya masih bisa nambah 2-3 brand. Yang awalnya 1 brand kita bisa sampai 5 brand jalan. Sampai akhirnya COVID sudah terdengar beritanya di Indonesia dan lockdown sudah mulai, dari 300 cabang sisa 15. Sampai akhirnya COVID selesai, ya bisnisnya juga sudah selesai gitu. Karena franchise sudah mulai drop, saya ngerasa dengan karyawan yang sudah banyak, kos gaji, kos operasional gede itu udah nggak ketutup tuh dari penghasilan dari franchise. Kita mulai ambil opsi untuk shifting. Karena saya punya pengalaman dahulu gitu ya, sudah tahu dulu produk digital seperti apa, dan dengan momentum yang ada akhirnya oke, kayaknya ini jadi opsi nih, paling nggak untuk survive aja di zaman COVID. Kita akhirnya buat produk digital pertama, Mas. Jadi dari tim itu kita bentuk 3 tim, 3 orang dalam 1 tim. Saya ingat banget saking pedenya ya, namanya kita udah punya bisnis yang jalan, pengalaman juga udah banyak ya. Kita memang lumayan nekat untuk ngeluarin duit gitu ya. Kita sampai foto tim gitu ya, sewa studio. Websitenya juga kita langsung buat yang paling bagus gitu, kita keluarin duit juga. Terus pakai desainer, produk kita buatin keren lah kayak gitu. Sampai akhirnya kita coba untuk iklan 1 bulan. Kita habis 1 juta gitu ya, karena masih testing juga. Alhamdulillah lakunya 2 lakunya 2 alias cuma dapat 200.000 karena harganya kita 100.000. Tapi setelah kita total kita rekap operasionalnya untuk semua modal awal itu 10 juta. Jadi 10 juta tambah 1 juta ya 11 juta, tapi dapatnya 200.000 aja. Sampai akhirnya ya udah kita putuskan baiknya seperti apa gitu ya. Kalau kita mau tetap jalan kayaknya akan berat, karena operasional tetap bakal lanjut terus kan dengan biaya segitu. Akhirnya kita stop, terus saya mulai untuk jalan sendiri. Saya coba untuk trial error, saya cari mentor, saya cari guru, saya belajar lagi, ikut workshop, ikut seminar, semua tak ikutin, Mas. Gitu ya, untuk benar-benar mau nggak mau ini harus berhasil gitu. Sampai akhirnya saya punya mentor, terus ya itu produk pertama saya namanya CS Hero. Itu saya stop, dari mentor ini yang ngajarin saya cara benernya seperti apa. Mulai dari idenya, cari ide, nentuin judulnya kayak gitu, format produknya nanti seperti apa,
dibantuin semuanya. Namanya adalah Food Delivery Mastery. Itu kita ngajarin gimana optimasi jualan GoFood, GrabFood. Kita awal-awal jualan itu baru dapatnya 2-5 juta per bulan. Gitu, per bulan baru bisa ngasilin segitu. Selama 6 bulan pertama, ya untuk bertahan, untuk saya pribadi sih cukup gitu ya. Tapi untuk tim dan lain-lain kan nggak bisa gitu. Ya, dari situ akhirnya kita coba ulik lagi setelah 6 bulan polanya apa sih yang salah, yang bisa ini. Sampai akhirnya kita baru ketemu pola yang bagus, pola yang masih saya pakai sampai sekarang. Bahkan saya ajarkan ke teman-teman yang memang belajar sama saya. Bahkan ke member-member gitu ya, saya punya kelas juga gitu yang memang ngajarin teman-teman terjun produk digital. Polanya sama yang saya pakai dari fase awal tadi, dimana dari 2-5 juta per bulan itu mas. Food Delivery Mastery itu sehari bisa hasilin 20 juta dalam waktu sehari saja. Nah itu banyak sekali optimasi yang tentu kita lakukan gitu, sampai akhirnya ketemu pola dan yang bisa kita duplikasi sampai sekarang gitu. Alhamdulillahnya dari Food Delivery Mastery aja kita bisa hasilin 1,3 M. Sementara saat itu kita bisa jalan itu sampai sekarang saya kurang lebih sama ya. Jalan produk digital utama itu pasti 2-3 produk digital. Itu yang coba untuk selalu kita jalankan iklan, kecuali produk-produk yang tersier yang memang yang penting ada dulu gitu, kita selalu buat terus gitu. Nah, ya kayak gitu banyak sekali pola yang kita optimasi sih gitu. Sampai bisa ketemu pola yang bisa teman-teman tiru juga kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin sedikit perjalanan ya bisnis saya. Untuk produk digital, untuk secara penghasilan sebenarnya fluktuatif ya. Kita nggak bisa pastikan dapat berapa. Kadang trennya kalau produk baru turun gitu ya mas, kita akan jalan 3 produk, produknya kebetulan 2-nya turun, pasti kita omset juga turun gitu ya. Cuma kalau bisa dibilang sampai sekarang, ya mungkin bulan Januari kemarin lah ya. Kalau di total mungkin yang masuk ke saya kurang lebih adalah 300-an lah. Kalau kita running saat ini 3 produk. Ya, itu total dari all revenue yang kita hasilkan dari digital lah gitu. Kalau produk digital perlu kita ingat bahwa proses beratnya pasti nanti akan di awal. Kita baru nentuin judul itu sepengaruh apa? Bisa saya bilang 90% kalau judul kita susah, salah ngerangkai katanya, kita bisa gagal di produk digital. Kalau kita salah ngerangkai judulnya aja gitu. Karena dari 2 juta sampai naik 20 juta yang saya rubah salah satunya judulnya mas. Gitu, judul dari produknya sepengaruh itu gitu. Dari 25 juta naik bahkan puluhan juta sampai 50 sampai ratusan juta per bulan gitu ya. Itu ya mulai dari judul tak rubah, cover, terus bagaimana konten, itu sepengaruh itu ketika kita terjun di produk digital. Orang mungkin lihat produk digital itu memang segurih itu, memang iya. Ngerjainnya enak, iya. Kalau memang sudah winning, sudah berjalan, memang enak gitu ya. Kita tinggal di rumah, duit masuk terus, memang seperti itu. Tapi perlu kita ingat, kalau produk digital itu adalah kita itu jualan informasi, kita jualan ilmu, kita jualan pengalaman berhasil kita. Itu harus jadi pondasi kita dulu. Yang dimana dari ilmu informasi yang kita punya ini tujuannya untuk bantu orang. Maka dari itu ketika Bapak Ibu atau teman-teman semuanya lah kalau mau terjun produk digital, fokus kita adalah transformasi apa sih yang bisa kita berikan ke mereka yang beli produk digital kita. Before afternya seperti apa, itu dulu. Kita mau bantuin orang lain sebelum apa, setelah dapat produk digital kita, dia akan jadi seperti apa, itu dulu. Niat awalnya harus seperti itu dulu. Kalau niat awalnya kita adalah uangnya dulu, saya yakin produk digitalnya nggak akan maksimal, dan orang setelah beli, setelah dapat produknya, belum tentu dia akan dapat solusi yang memang Bapak Ibu janjikan. Tapi kalau dari awal sudah niatnya kita, oh pengalaman saya, ilmu saya mau ngasih nih orang supaya setelah beli itu dapat transformasi apa, gitu ya, mereka akhirnya bisa ngapain gitu. Contoh ibu rumah tangga yang memang pengen bantu-bantu suami, pengen punya penghasilan gitu ya, kita kasih solusi transformasinya benar-benar sampai dia bisa benar-benar dapat penghasilan itu seperti apa yang diajarkan. Kalau kita into ke sana atau kita fokus ke sana gitu ya, kita akan membuat produk yang benar-benar bisa bantuin orang. Kesalahannya para pemula rata-rata adalah pengen-pengenan jual produk digital gitu kan, apalagi dengan memanfaatkan AI, memanfaatkan ChatGPT. Bukan berarti nggak boleh pakai ChatGPT, karena saya pun juga pakai ChatGPT gitu. Tapi gimana cara kita gunainya gitu, itu yang berbeda kayak gitu. Jadi kalau kita rata-rata pemula ya, mungkin kesalahannya adalah mereka selalu mikirin yang penting jadi produk digitalnya dulu. Mereka nggak tahu setelah itu produk digitalnya jadi jualnya gimana. Nah itu yang
kesalahan umum yang sering terjadi. Nah, kalau yang saya ajarkan nggak seperti itu, pola yang saya mainkan bukan pola seperti itu gitu ya. Jadi gini, mungkin saya share polanya aja ya. Pola untuk teman-teman yang memang pengen terjun di produk digital. Dari idenya dulu, ya karena ide ini menentukan semuanya. Ketika teman-teman buat produk digital, jangan langsung pikirin apa produk digitalnya, ya. Tapi coba pikirin kepada siapa teman-teman mau jualannya, atau kita bilang adalah marketnya mau siapa dulu. Kalau saya biasanya saya syaratkan ya untuk teman-teman ya, atau apalagi untuk member-member saya sarankan untuk pilih market yang size-nya gede, Mas. Karena kenapa ya, analoginya gini, kita mancing di empang 1 tahun pasti udah habis ikannya. Beda cerita kalau kita mancing di laut gitu ya, size-nya akan gede, tentu kita produk digital kita bisa jualnya lebih lama juga kayak gitu. Nah, kita harus tahu tuh market yang gede yang relevan dengan diri kita juga, supaya solusi yang kita tawarkan nanti benar-benar kita paham solusinya apa. Kalau kita sudah tahu marketnya dulu, kita baru pilih masalahnya apa. Market sudah dipilih yang pertama, setelah itu kita cari problem yang ada di market tersebut apa. Kalau Bapak Ibu karyawan, ya udah pilih market karyawan aja gitu, sebagai contoh. Nah, kira-kira yang relevan, problemnya apa sih yang dialami oleh mereka? Penghasilan terbatas atau apa gitu, macam-macam. Nah, dari situ baru tawarkan solusinya. Nah, itu kalau untuk menentukan solusi kita ada pola sendiri lagi tentunya ya, buat teman-teman. Yang pasti ketika Bapak Ibu menawarkan solusi adalah yaitu sebuah transformasi yang jelas gitu. Stop ngasih janji. Transformasi itu bisa dibilang juga dengan janji apa yang mau Bapak Ibu berikan. Pastikan jangan ngambang aja. Ngambang itu contohnya gimana? Contohnya kalau seumpama Bapak Ibu adalah karyawan gitu ya, terus pengen buat produk digital nih, problemnya adalah memang mereka yang penghasilannya terbatas, kita ngajarin untuk dapat side income. Nah, ini adalah solusi yang ngambang menurut saya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembeli, aduh penghasilanku terbatas, gimana ya cara dapat penghasilan? Ya gini, kamu nambah aja side income. Ya benar, gitu ya. Emang benar, nambah sharingnya, tapi side income-nya apa? Nah, itu kita harus di level itu. Solusinya harus di level eksekusi. Yang bisa dieksekusi mereka itu apa? Satu aja fokus spesifik. Mau kita ngajarin jualan gorengan pinggir jalan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi spesifik, kita ngajarin apa? Karena orang beli itu karena spesifiknya, bukan generalnya. Kalau general di YouTube banyak, di Google banyak, buka ChatGPT ada gitu. Tapi sekarang yang orang pengen beli karena kita ngajarin secara spesifik, caranya gimana, teknikalnya seperti apa. Solusinya beres, yaitu tadi, kita harus kasih value yang lebih juga. Value untuk produknya yang bikin beda ke orang lain itu apa. Kalau Bapak Ibu ya mau jualan atau mau ngasih produk digital tentang katakanlah mau jualan resep gitu ya. Kalau hanya sekedar kita jual resep nasi goreng, semua orang bisa buat resep nasi goreng. Tapi gimana kita ngasih value lebihnya aja. Nah, itu strateginya masing-masing sih kayak gitu. Kita buat judulnya apa dulu gitu ya. Judul beres, setelah itu kita mikir untuk delivery-nya. Delivery itu adalah formatnya, maksud saya ya. Formatnya ada PDF atau e-book lah ya. E-book itu sebenarnya macam-macam, bisa dalam bentuk PDF, mau dalam bentuk segala bacaan itu bisa kita bilang adalah e-book, itu hanya medianya gitu ya. Terus bisa dalam bentuk video course atau kelas online, itu bisa. Terus audiobook, nah sekarang lagi mulai naik ini tren untuk audiobook, jadi benar-benar kita jualan rekaman audio aja gitu untuk didengerin. Ada template itu bisa, worksheet itu termasuk template kayak gitu ya, biasanya produk-produk parenting itu. Terus ada lagi aplikasi ya, alhamdulillah ya, kalau dari 5 jenis itu kurang lebih 4-4-nya udah pernah, kecuali yang audiobook saya belum pernah. Jadi aplikasi pun saya juga pernah, Mas. Itu agak lumayan cepet dapatnya, tapi setelah itu berhenti penjualannya gitu ya. Jadi aplikasi ini saya jual seminggu itu dapat 50 juta, setelah itu stop gitu ya. Karena kita sistemnya recurring, sistemnya produk launch, cara jualannya berbeda. Jadi dulu untuk study case saja, gimana sih kalau kita jualannya tidak beriklan tapi kita dari produk launch gitu ya. Nah, dari situ sudah hasilin 50 juta, setelah itu oke, kita udah dapat polanya gitu. Cuma untuk saat ini kita baru siapin produk baru gitu ya, aplikasi juga yang nanti mungkin bakal pakai pola tersebut juga. Jadi formatnya sudah kepilih, baru kita nanti mulai cari buat lapaknya kayak gitu. Buat lapaknya itu bisa dibilang kalau produk digital itu websitenya namanya member area gitu ya. Member area inilah yang kita gunakan supaya bisa full automasi, orang untuk akses produknya, untuk tempat kita jualan lah gitu ya. Itu namanya sistemnya adalah member area. Jadi untuk pembelinya nanti beli
beli produk kita, mereka akses produk kita nanti di member area. Setelah itu baru oke, jualan gitu ya. Nah, untuk jualan sebenarnya macam-macam ya. Ada yang mau pakai sistem organik, monggo silakan gitu ya. Atau mau cara belikan juga bagus gitu. Semuanya punya kelebihan, kelemahannya masing-masing gitu. Kalau Bapak Ibu mau jalan organik, ya tentunya harus buat konten, personal branding dan lain-lain yang pastinya akan butuh waktu, butuh proses panjang dan hasilnya juga belum tentu juga gitu. Atau mau beriklan, ya dimana kita memang harus toleransi buat keluarin duit gitu ya. Untuk testing, untuk coba-coba iklan ya. Tapi kalau memang sudah winning, ya enaknya kita ke validasi produknya di lebih awal aja daripada yang organik gitu ya, karena organik perlu waktu untuk bangun follower dan lain-lain. Kalau iklan kan kita sampai 3 hari sudah bisa ngukur produknya ini gimana, bisa langsung dioptimasi kalau kurang gitu, nggak perlu nunggu terlalu lama. Faktor kunci kalau menurut saya ya, yang paling utama adalah transformasi itu tadi. Gimana janji kita transformasi sebelum sama sesudahnya itu apa. Yang kedua, dari transformasi itu kita terapkan ke judulnya. Karena orang bisa paham transformasi yang kita janjikan ya dari judul gitu. Nah, uniknya produk digital kan gini. Contoh ya, teman-teman beli iPhone katakanlah ya. Beli iPhone 17 Pro Max, kelihatan jelas produknya kayak gimana, mau itu dibeli online gitu. Datang, dapat produknya, langsung kita pakai, dapat manfaatnya ketika kita pakai. Langsung kita tahu tuh produknya kayak gimana, jelas detail fiturnya udah dikasih spesifikasi kayak gitu. Nah, kalau produk digital kan ini enggak. Orang itu melihat hanya dari namanya doang. Entah nanti isinya kayak gimana itu mereka nggak tahu. Benar-benar orang yang beli kucing dalam karung bisa dibilang kayak gitu ya. Mereka benar-benar cuma mau beli karena offer yang kita tawarkan, iklan yang kita berikan gitu ya. Judul yang ada di produk digital kita. Itulah kenapa judul ya sepenting itu. Dan orang itu baru ngerasa produk digital kita bagus itu ketika mereka praktek. Dan ingat, ketika mereka praktek ada faktor lain juga, belum tentu mereka berhasil atau cara prakteknya mereka juga benar juga gitu. Maka dari itu produk digital yang paling bagus ketika kita bisa ngasih transformasi yang jelas dan solusinya spesifik. Jadi mereka itu menjalaninya lebih enak, nggak gambiang, nggak menggantung gitu loh. Ketika solusinya jelas, mereka itu ngepraktekin juga eksekusinya akan lebih jelas, lebih enak gitu. Kalau saya biasanya ngasih rekomendasi kepada member-member saya gitu ya. Itu kalau ebook itu range-nya 49.000 sampai 99.000. Di range harga segitu. Kalau video course itu kita bisa mulai dari 149.000 ke atas. Mungkin bisa sampai 500.000 bisa gitu ya. Untuk video course tergantung bagaimana nanti produknya. Tentu personal branding akan mempengaruhi harga juga. Karena persepsi orang beli itu juga beda-beda. Ada orang itu persepsi beli karena yang penting orangnya siapa gitu ya. Akhirnya kita beli. Contoh kalau kita main organik kan seperti itu ya. Karena memang dia udah terkenal dulu, kita udah yakin sama orangnya, kita beli produknya nggak peduli isinya nanti apa gitu ya. Karena kita percaya orangnya gitu. Atau memang orangnya mungkin nggak terkenal, tapi secara produknya isinya bagus, judulnya juga bikin orang mancing untuk beli gitu ya. Nah dari situ ya itu persepsi orang, mereka beli karena solusi yang memang ditawarkan produknya, bukan nggak peduli mereka yang buat siapa. Kalau cara kita adalah cara yang kita pakai adalah beriklan. Dimana kita sebenarnya kalau kita beriklan itu kita nggak perlu terkenal sebenarnya mas. Bahkan orang itu nggak perlu tahu siapa kita. Karena ketika kita menjual, yang kita jual adalah persepsi dari produknya. Mereka nggak perlu kenal kita siapa, tapi mereka harus percaya bahwa produk ini menyelesaikan masalah mereka. Solusi yang kita tawarkan harus bisa solusi yang memang dibutuhkan oleh market kita tadi. Ya, untuk teman-teman yang mau terjun di produk digital, mungkin untuk mencapai 1 juta pertamanya bisa dengan jualan e-book dulu. Karena e-book itu yang pertama mudah buatnya gitu ya. Kita juga lebih cepat aja untuk ngevalidasi. Ngevalidasi yang dimaksud adalah apakah produknya benar-benar bisa diterima sama market yang kita pilih tadi. Kita juga lebih enak, kita bisa langsung evaluasi di awal aja gitu. Jadi kita nggak perlu versi persiapan atau proses pembuatan itu yang terlalu panjang, terlalu lama nunggunya gitu ya. Jadi kita bisa langsung jualan kalau kita sudah, katakanlah sudah achieve 1 juta pertama, kita bisa evaluasi produknya untuk dinaikkan value-nya. Gitu ya, kita bisa tambahin mau fiturnya, mau tambahin modulnya, tambah bonusnya, atau bahkan kita bisa convert itu ke kelas online, karena dari situ kita bisa ngeboosting penjualan kita yang katakanlah bisa sampai di angka puluhan juta per bulan. Apalagi kalau kita ngincernya di angka 100 juta per bulan, akan berat kalau kita jualannya
e-book tentunya gitu ya. Kita tentu butuh produk yang bisa dijual harga mahal. Itu pula yang saya lakukan di Food Delivery Mastery. Salah satu produk digital saya, di mana saya mulai itu jualnya 49.000 juga. Yang awalnya dari e-book gitu. Terus setelah itu kita kembangkan lagi, kita tambah benefitnya, tambah value-nya, kita naikkan 99.000, kita naikkan lagi 199, bahkan terakhir itu kita jual di angka 287.000 gitu. Itu pun orang nggak mikir panjang, karena kenapa? Secara bayar kita udah besar, pembelinya sudah gede gitu ya, testimoni juga sudah banyak, kita mau naikin harga akan lebih mudah. Ya, produk digital kenapa enak dan lumayan banyak ya, karena kita modelnya dari nol sebenarnya. Kan produk digital itu enaknya itu adalah modalnya adalah nol, apalagi kalau pola saya gitu ya, modelnya cukup internet dan juga AI. Jadi saya bahkan punya 7 AI mas, AI yang memang kita riset, kita training datanya ya. Kita punya agen AI yang buat optimasi mulai dari ide, dari judul, dari isinya, bahkan dari websitenya untuk landing page, bahkan nanti di level jualannya kita sudah punya AI yang punya peran-perannya sendiri-sendiri. Ibaratnya kayak kita punya super tim yang ada di belakang kita, tapi itu AI kayak gitu. Jadi untuk ngejalaninnya lebih simpel, modalnya Rp0 gitu. Ya bulannya sekali, jualnya berkali-kali. Dan kalau produknya udah jadi, fokus kita tinggal jualan aja. Karena nggak perlu ya kayak tadi mikirin restock, mikirin riset. Kalau riset produk baru butuh testing bahan dan lain-lain, butuh cost juga, butuh stock opnam dan lain-lain, itu nggak perlu kita lakukan gitu. Yang di minggu ini aja lah ya, minggu ini ada baru aja ibu rumah tangga, dia report mas. Alhamdulillah iklan belum sampai 1 bulan, ini yang paling terakhir ya. Kalau nggak salah baru 3 mingguan sudah dapat 11 juta. Berumah tangga belum kenal produk digital sama sekali, gaptek ya. Kita bimbing dari nol gitu ya. Step by step, kan punya WA saya juga kan. Kalau semua member itu tak kasih WA pribadi saya mas. Jadi mereka bisa konsultasi langsung sama saya, tak bimbing langsung satu persatu gitu ya. Itu udah bisa hasilin 11 juta. Kemarin share screenshot mas, alhamdulillah udah dapat segini. Terus ada beberapa juga yang memang sudah pemain sebelumnya ya. Cuma karena polanya salah gitu ya. Baru ikut 1 kali sesi Zoom gitu, tak suruh rombak semua produk digitalnya, dia udah punya belasan. Yang sehari 400-500 ribu itu susah mas. Hari besoknya setelah dirombak dapat 4 juta sehari. Bahkan mungkin sekarang sudah di level puluhan juta mungkin sehari ya. Itu belum report lagi soalnya. Itu mungkin yang paling terbesar, dan kebanyakan sih yang dari pemula lumayan banyak juga. Beda-beda ya, ada yang bahkan TKI dia di Jepang jual panduan juga tentang bagaimana ke Jepang kayak gitu. Itu kalau kita ngajarin iklan kan dari budget terkecil kita itu 50.000 sampai 100.000 gitu ya. Ada yang baru ngiklan hari pertama 75.000 tapi sudah untung 600.000 di hari pertama. Ya macam-macam, tentu sesuai dengan produknya berbeda, hasilnya juga berbeda. Kesalahan terbesar pemula menurut saya adalah mereka buat produk digitalnya dulu. Sehingga ketika produk digitalnya selesai dan jadi, mereka nggak tahu cara jualannya seperti apa. Nggak bisa ngejualnya, karena mereka yang penting produk digitalnya jadi, menurut mereka adalah bagus. Sementara mereka nggak ngecek dulu marketnya ini apakah butuh apa enggak. Itu sih kesalahan paling mendasar ya, dan paling sering dilakukan oleh pemula. Itulah kenapa kita ajarkan adalah pola gitu ya. Pola supaya mereka sejak awal itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Alhamdulillahnya dari produk digital sebenarnya ya lumayan banyak, karena kita kembali lagi saya hanya warga kabupaten gitu ya. Kalau orang kabupaten itu nggak perlu mencolok-mencolok mas, kalau di kampung biasa aja sebenarnya gitu ya, nggak perlu yang terlalu glamor. Kalau saya lebih suka itu paling beli tanah, beli rumah kayak gitu, investasi-investasi yang kayak gitu. Terus ya alhamdulillahnya salah satu rumah ini adalah rumah yang hasil dari produk digital pertama saya, Food Delivery Mastery ya. Hampir 100% keuntungan jadi rumah ini gitu ya. Ya justru pengalaman bangkrut di situ bikin saya punya penghasilan 1,3 M dari produk digital. Alhamdulillah juga umroh, bisa umrohin orang tua. Haji alhamdulillah sudah terdaftar. Yang pasti investasi kayak emas, kalau kita di daerah ya kembali lagi paling kayak gitulah. Sama ya coba-coba untuk invest ke beberapa bisnis kayak gitu. Yang kita sebagai investor aja, nggak perlu
jalanin bisnisnya. Mungkin pesan saya untuk teman-teman yang mau terjun di produk digital atau yang mungkin sudah terjun di produk digital dan belum berhasil, yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika mau terjun produk digital, paham dulu polanya. Karena dengan teman-teman paham polanya, itu yang akan mengurangi resiko kegagalan. Pahami dulu polanya. Tadi sudah saya share juga seperti apa pola yang harus teman-teman lakukan, tinggal coba untuk eksekusi. Dan pastikan kembali lagi ya, ketika jualan produk digital, kita fokusnya adalah bantuin orang, gitu ya. Ingat, niat awal kita adalah bantuin orang. Kalau kita obsesinya ke duit, itu pasti biasanya gitu ya, nggak akan bisa lama, nggak akan bisa optimal gitu. Dan buat teman-teman yang mau terjun, pengen tahu pola yang saya mainkan seperti apa, cara eksekusinya seperti apa, nanti bisa saya share, akan saya bagikan di webinar saya. Teman-teman bisa gabung atau daftar di webinar saya. Linknya mungkin nanti di deskripsi gitu ya. Dan buat teman-teman yang memang benar-benar serius ke produk digital, boleh gabung juga di program mentoring saya. Detailnya nanti akan saya bagikan ketika webinar, jadi teman-teman silahkan gabung webinarnya. Kembali lagi, ketika mau terjun produk digital, ingat ikuti pola benarnya. Saya Dinar Wahyu Wibowo, produk digital creator. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.